Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang baik, sehat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang senantiasa Engkau urapi dengan berkat-Mu yang melimpah. Kiranya kami Tuhan dapat mensyukuri setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu tetap menjadi penguat di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 89. Mazmur 89 ayat yang pertama hingga keempat. Mazmur 89 ayat yang pertama hingga keempat. Demikian firman Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan, orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya membaca, melainkan memelihara, menjaga, dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai bangsa, negara atau masyarakat bangsa negara, pastinya kita mengingini sebuah bangsa yang ideal, sebuah bangsa yang betul-betul adil, sebuah bangsa yang betul-betul dapat memberikan kasih setia. Tapi apakah hal tersebut dapat kita wujudkan? Mungkin sekali jika kita sebagai masyarakat di sebuah negara pun juga dapat bergandengan tangan, saling memberikan toleransi dan sebagainya. Hal yang demikian pula yang juga hendak kita bahas dalam bacaan kita pada hari ini. Mazmur 89 ayat 1 hingga 4 hendak menunjukkan adanya kemungkinan terwujudnya sebuah idealisme dalam sebuah bangsa dan negara. Ya, ini terletak pada kasih setia Tuhan. Sang pemazmur memulai nyanyiannya dengan suatu tekad yang indah, yaitu bersyukur atas kesetiaan Allah. Bahkan hal tersebut ingin menceritakannya dari generasi ke generasi. Inilah yang hendak sang pemazmur wujudkan dalam keadaan pada saat itu, tentang sebuah kesetiaan dalam sebuah bangsa dan negara. Ia tahu bahwa Allah yang memimpin bangsanya telah menetapkan rencananya di surga untuk memberkati tahta Daud seterusnya. Dan kasih setia Tuhan begitu luar biasa sehingga makhluk-makhluk surgawi pun kagum akan keagungannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengertian aslinya kata kasih atau istilah kasih setia biasanya dipakai dalam sebuah hubungan perjanjian antara dua pihak. Ketaatan manusia akan menghasilkan berkat, sedangkan ketidaktaatan manusia membawa sebuah hukuman dan petaka. Maka memang ada unsur kesetiaan di dalam kasih inilah yang hendak diwujudkan sang pemazmur di dalam bacaan kita pada hari ini. Namun demikian, kesetiaan bukan satu-satunya unsur. Yang lebih penting adanya pengorbanan juga. Ada kasih setia tanpa pengorbanan, tanpa ketulusan, semua akan sia-sia kalau kita tidak benar-benar tulus. Dan ketika sang pemazmur menceritakan ini, hendak mengajak kita, sudahkah kita memberikan kasih setia, dan terkhusus sudahkah kita menerima kasih setia Allah yang begitu luar biasa? Ketika sang pemazmur begitu bersuka cita, ketika kasih setia Allah luar biasa baiknya bagi bangsa pada saat itu, dan saat ini pun kita juga diajak merasakan kasih setia Allah. Walaupun saat ini
kita sedang dalam kondisi yang tidak baik karena pandemi corona semakin luar biasa merajalela, semakin mengerikan, banyak dampak-dampak yang baru untuk dapat terjangkit corona. Walaupun demikian, ketika saat ini kita sedang menghadapi hal yang begitu mengerikan, tetaplah kita mengandalkan kasih setia Allah. Karena apa? Hanya kepada kasih setia Allah kita dapat merasakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Saat ini betul kita dalam kondisi susah, tapi kita tidak berserah pada Allah, maka kehidupan kita akan senantiasa menurun kualitasnya. Dan kiranya kita tetap menyerahkan diri kita akan kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan. Dan kiranya juga kita tetap dapat menjadi penyalur kasih antara satu dengan yang lainnya, sehingga kasih setia Allah tersebut tidak putus di kita, melainkan dapat mengalir ke banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu begitu indah. Benar Tuhan adanya, terkadang kami lupa untuk merasakan kasih setia-Mu. Padahal Engkau yang senantiasa memberikan kasih-Mu di hari demi hari. Kiranya kami Tuhan dapat merasakan kasih-Mu dengan rasa yang nyaman, sehingga kehidupan kami betul-betul terasa akan jamahan-Mu. Tuhan yang makasih, pada hari ini juga Tuhan kami hendak mendoakan untuk orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka, menilik mereka, menengok mereka, sehingga mereka dalam kerapuhan, dalam kesakitannya, orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh, dapat kembali survive, dapat kembali tersenyum, dan dapat kembali berkumpul dengan keluarganya. Dan kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk kehidupan kami di masa pandemi. Tuhan memberkati, Tuhan yang merangkul kami sehingga kami dapat tetap kuat dan kokoh dalam menjalani hari demi hari kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian mengapa hari ini, kita berjumpa lagi di hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.